Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan melihat video, siswa mampu memahami jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Baik, kita mulai ya. Berbagai jenis usaha yang dikelola kelompok. Berbagai jenis lapangan usaha yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dapat dikelola oleh pemerintah dan swasta. Bentuk pengelolaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Perusahaan negara atau badan usaha milik negara BUMN digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, perusahaan jawatan atau perja adalah perusahaan negara yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata mencari keuntungan. Yang kedua, perusahaan umum atau perum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya diperoleh dari kekayaan negara yang bertujuan melayani masyarakat juga mencari keuntungan. Yang ketiga, perusahaan perseroan atau persero adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham yang bertujuan mencari keuntungan. Yang kedua sekarang, badan usaha swasta. Selain BUMN, di Indonesia juga berkembang badan usaha swasta. Badan usaha swasta atau perusahaan swasta dapat berbentuk yang pertama, perusahaan perorangan adalah suatu usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Yang kedua, firma atau perusahaan persekutuan adalah suatu badan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Yang keempat, persekutuan komanditer atau CV memiliki 2 macam anggota, yakni anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bertanggung jawab penuh dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya, sedangkan anggota pasif hanya sebatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam persekutuan komanditer. Yang ketiga sekarang, koperasi. Koperasi adalah badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. Koperasi didirikan atas dasar usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Nah, ada beberapa jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menjalankan usahanya dalam bidang penyediaan barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya. Sebagai contoh koperasi konsumsi dalam lingkungan daerah pertanian, kegiatan usahanya adalah menjual barang konsumsi dan juga menjual alat-alat pertanian. Yang kedua, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menjalankan usahanya dalam bidang
pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Yang ketiga, koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasi atau produk atau jasa anggotanya. Yang keempat, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usahanya dalam bidang pemupukan simpanan anggota untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan mendiskusikan ciri-ciri badan usaha. Yang pertama, koperasi. Pengertiannya adalah badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki sifat sukarela. Yang kedua, musyawarah sangat dijunjung tinggi di dalam koperasi. Yang ketiga, modal yang dimiliki tergantung dari simpanan anggotanya. Yang keempat, setiap kerugian akan ditanggung para anggota. Dan yang kelima, anggotanya tidak bersifat permanen. Yang kedua, perseroan terbatas atau PT. Pengertiannya adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Ciri-cirinya, yang pertama, PT didirikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Yang ketiga, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Pengertiannya adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan badan usaha yang dimana sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan sebagiannya lagi memiliki tanggung jawab yang terbatas. Ciri-cirinya, yang pertama, keanggotaan terdiri dari dua macam, diantaranya anggota aktif dan anggota pasif. Yang kedua, sekutu yang aktif merupakan anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan, sedangkan sekutu yang pasif hanyalah anggota yang menanamkan modal saja. Yang ketiga, tanggung jawab pada sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan tanggung jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang dia tanam. Yang keempat, firma atau PT. Pengertiannya adalah suatu badan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Ciri-cirinya, yang pertama, didirikan oleh dua pihak atau lebih yang bekerja sama. Yang kedua, kedua pihak bekerja sama dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, kedua pihak sama-sama bertanggung jawab terhadap risiko yang dapat terjadi. Yang kelima, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Pengertiannya, badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. Ciri-cirinya, yang pertama, sumber pemasukan negara. Yang kedua, kekuasaan penuh di tangan pemerintah. Yang ketiga, segala resiko ditanggung pemerintah. Nah, anak-anak, dari kelima badan usaha ini, kalian salin di buku paket kalian halaman 87 ya. Baik anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu beribadah ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.